Ta'ala. Semoga apa yang kita minta kepada Allah dipanjangkan umur, sehat walafiat, juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Ratib Al-Haddad dan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dilalata ala al-huda wa du'a ila al-khairi limardatillahi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ila an qala wa 'alaika, dan atas kamu, bi muamalatihim bil adli wal fadli, agar bermuamalah kepada mereka, yaitu orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Jadi kita kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin, ya, dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dipimpinnya. Kita bukan hanya pemimpin itu seorang presiden, tidak. Tapi walaupun kita ya seorang kepala rumah tangga, kita juga punya tanggung jawab. Kita punya keluarga, punya istri, punya anak-anak kita, yang mana itu semua tanggung jawab kita, dan tanggung jawab tersebut kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala ditanyakan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengelak, tidak ada yang bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Yasin dikatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada yaumul qiyamah, di hari akhirat nanti, tatkala manusia itu dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, mulut-mulut semua dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa berbohong, enggak bisa menyuap dan lain sebagainya di hadapan ahkamul hakimin, hakim yang paling adil, paling bijaksana, Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya digunakan untuk sedekah, ya Allah, saya digunakan untuk mencuri, ya Allah, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasyhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka juga akan bersaksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka perbuat tatkala hidup di dunia. Ya Allah, kaki berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya digunakan ini untuk melangkah ke masjid, ya Allah, ke tempat-tempat pengajian, ya Allah. Ada yang mengatakan, ya Allah, kakiku ini digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, ya Allah. Itu bersaksi semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua diketahui. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di dunia ini mempunyai CCTV. Ya, CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala, malaikat raqib, malaikat atid. Yang ada di sebelah kanan kita mencatat amal baik, yang sebelah kiri kita mencatat amal buruk. Mereka selalu mencatat. Bahkan kata ulama, walaupun kita meludah saja, itu dicatat oleh malaikat. Berapa waktu yang kita buang, kita tidak isi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, kita bertanggung jawab, dan kita pun diberikan amanah. Di dalam kitab Al-Hikam dikatakan, ya, kita diberikan amanah juga oleh Allah Subhanahu wa taala berupa diberikan amanah atau tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anggota tubuh kita. Kita gunakan untuk apa anggota tubuh kita ini, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat mata, apakah digunakan untuk mengaji? Ya, digunakan untuk bertafakkur ataukah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Diberikan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar hal yang baik ataukah hal-hal yang buruk? Na'udzubillah. Diberikan mulut oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk mengaji, untuk bertutur kata yang baik, ataukah berbicara, ya, berbicara kata-kata yang kotor dan lain sebagainya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka dari itu kata beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, ini diibaratkan kita punya tanggung jawab keluarga. Ya, wa 'alaika bi muamalatihim bil adli wal fadl. Ya, kita disuruh oleh beliau untuk bermuamalah, bermuamalah dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita pimpin tadi, ya, bil adli wal fadli, dengan keadilan dan keutamaan. Dengan keadilan maksudnya seperti apa? Ya, kata ulama, al-adlu wad'u syai' fi mahalli. Adil itu kata ulama
yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau lawannya adal adalah zalim. Kalau zalim, wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita misalnya contoh daripada perbuatan yang adil, kita punya anak 4. Yang pertama kuliah, yang kedua masih SMP, ya, yang ketiga masih SD, yang keempat masih umur 5 tahun misalnya, belum sekolah. Kira-kira kita bersikap adil ini memberikan jajan ini sama semua apa tidak? Yang kuliah dikasih 10.000, yang SD, yang SMP 10.000, yang SD 10.000, yang 3 tahun, yang 5 tahun kasih 10.000 juga. Itu apakah adil? Tidak. Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kuliah kebutuhannya lebih banyak, tambahin 50.000. Yang SMP, ya, karena kebutuhannya lebih sedikit, kasih 20.000. Yang SD kasih 10.000. Yang yang 5 tahun nggak usah dikasih duit, kasih jajanan. Nah, ini namanya baru adil. Itu namanya adil. Adil itu bukan berarti sama rata, tidak. Ya, adil itu bukan berarti sama rata. Adil menurut ulama meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kita, ya, salah satu contoh seorang yang adil. Sendal kira-kira tempatnya di mana? Di kaki. Kalau ada orang pakai sendal di kepala, kira-kira adil apa enggak? Enggak adil, bahkan dibilang gendeng, dibilang orang gila, sendal ditaruh di kepala. Nah, ini makanya itu tidak adil, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita tatkala kita bermuamalah, kita berhubungan dengan keluarga kita, ya, hari-hari kita kumpul dengan keluarga kita harus bisa bersikap adil kepada mereka. Ya, kemudian wal fadl, dan juga bersifat dengan adil dan fadl dan keutamaan. Kita selalu mengutamakan mereka. Kita penuhi kebutuhan mereka. Ammal adlu fahuwa an tuwaffiyahum huquqahum allati awjabaha Allahu lahum 'alaika minan nafaqah wal kiswah wal mu'asyarah bil ma'ruf. Nah, ini dijelaskan lagi oleh beliau. Adapun yang dikatakan adil, ya, ini versinya beliau, versi Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Ya, di dalam bab ini beliau katakan adil itu yaitu hendaknya kamu antuwaffiyahum huquqahum, memenuhi hak-hak mereka yang Allah wajibkan atas kamu daripada nafkah, belanjanya istri dikasih, ya, anak-anak dikasih jajan, uang sekolahnya dibayar, wal kiswah, dan pakaian mereka dipenuhi, ya, dibelikan pakaian, ya. Masa istilahnya kita sebagai rumah tangga ngelihat anak-anak kita nggak pakai baju, nggak pantas, belikan pakaian. Wal muasyarah, dan menggauli mereka bil ma'ruf, dengan baik. Nggak usah nggak usah sering dimarah-marahin anak, ya, karena anak itu kalau sering kita marahin, ya, akan jatuh mentalnya. Kalau sudah jatuh mentalnya, dia tidak akan berani dan dia tidak akan bisa bergaul dengan orang lain. Biasanya demikian. Ini salah satu tarbiyah di dalam Islam, pendidikan dalam Islam. Anak itu jangan sering dimarahin, apalagi waktu umur kecil. Ya, anak-anak umur kecil itu umur 3-5 tahun itu waktu-waktunya aktif, waktu-waktunya bandel. Biarin saja. Yang penting ada hal-hal yang berbahaya kita singkirkan. Kalau dia istilahnya berkata yang tidak baik dan lain sebagainya, bergaul dengan teman-temannya yang kurang baik, kita nasihat. Jangan tahu dimarahin, jangan. Kadang orang tua ini begitu. Kalau sudah anaknya salah, langsung bukan hanya dimarahin, dipukul, ya, pakai sapu, pakai lidi. Nah, ini Masya Allah. Nah, padahal itu kurang baik di dalam pendidikan di dalam Islam, ya. Wa minal adlil wajib, kita kembali, dan daripada sifat adil yang wajib, an turaddi abaduhum an dulmi ba'din wa taqtassu limadlumihim min man zalamahum. Wa fil hadis innal abda yuktabu jabbaran wa ma yamliku illa ahla baiti, yani fayujawiru alaihim.
yani fayajuru alaihim. Ya. Jadi dan daripada sifat adil yang wajib anturaddi'a ba'duhum an dzulmi ba'din. Hendaklah kita mencegah ya mereka untuk mendolimi sesamanya. Wa taqtassu limadzlumihim man dhalamahum. Ya. Dan menegakkan hukuman, memberikan hukuman kepada orang yang zalim. Misalnya anak kita yang gede. Ya, ini masih dalam lingkup keluarga saja. Kalau kita ada anak kita yang gede nyubit sampai membuat nangis lah adiknya yang paling kecil. Nangis. Nah, kita harus menegakkan hukum di antara mereka. Ini namanya adil. Ya, adil. Maksudnya hukumnya seperti apa? Apa dia si anak yang paling besar yang dihukum suruh nyapu, suruh ngepel, atau kita nasihati, ya, kasih hukuman kepada mereka. Ini namanya adil. Kemudian dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda yuktabu jabbaran. Sungguhnya seorang hamba ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang jabbaran, yang selalu memaksa, yang sombong. Ya, wa ma yamliku illa ahla baiti. Dan tidak ada yang memiliki dan apa yang dimiliki tidak ada yang dia miliki kecuali keluarganya, yakni fujuruhum alaihim, yaitu kezalimannya kepada keluarga mereka. Jadi orang yang suami yang dicap kepala keluarga, ya, yang dicap sebagai kepala keluarga yang zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu zalim kepada keluarganya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian. Kita sebagai kepala rumah tangga ya harus bisa bersifat adil, harus bisa memenuhi hak-hak daripada keluarga kita. Siapa yang di bawah kita penuhi haknya daripada nafkah, ya, makannya, kita perhatikan minumnya, kita perhatikan pakaiannya. Ya, jangan punya keluarga tidak dihiraukan keluarganya. Senang-senang sendiri aja. Ini namanya orang yang zalim. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang adil, orang-orang yang bisa memimpin keluarga kita dan bisa menjadi contoh bagi keluarga kita, dan semoga keluarga kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga insyaallah mudah-mudahan kita juga berkumpul sampai akhirat dengan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taksil li kulli hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد التشيص والحمد لله بالبدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه لنا قربة لنا في ديننا وعلى ذكر المتذكر ربي وفقنا وفيكم لما ترتضي كلنا فعل الكرم وارزق الكل حلا دائما وخلات يعلم نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا سلمنا كل شؤون وقرا برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا نرسل منون ربي اكفر واستر ان تكرم من ستر وصلاه الله تخشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المنصب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد واله وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum ditutup, ya mohon bacaan Fatihah sekali untuk istri daripada guru saya, yaitu Ubabah Khadijah binti Muhammad Al-Hidwan, yang kemarin hari Rabu ya beliau wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala
yang mengumpulkan beliau bersama orang-orang yang saleh dan juga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadini wa kulli salih wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma fiq lakum bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.